media masing-masing. Namun dari semua manfaat yang dapat dinikmati dari internet, tidak serta-merta lepas dari sisi buruk di baliknya. Tidak sedikit oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dunia maya untuk meraup keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. UU ITE. Yang pertama adalah tujuan dibentuknya polisi Maraknya virtual kasus adalah kejahatan siber tentunya menindaklanjuti surat mengkhawatirkan edaran semua Kapolri pihak. tentang Disinilah kesadaran budaya Kepolisian Republik beretika untuk Indonesia mewujudkan turut uang andil digital menangani Indonesia kasus yang bersih, tindak sehat. Let the punishment be equal the crime, yang artinya jatuhkanlah hal yang setimpal dengan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, lawan berdebat kami dari tim kontra dan seluruh sivitas akademik yang mengikuti lomba Ubaya Lover. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka akan terbayang-bayang. Perkenalkan, nama saya Dorani Miranda Parhusit selaku pembicara pertama dari tim A3, dan rekan saya Judi Wancur dan Nasi Homi selaku pembicara kedua, dan Elvena Rutsaladaki selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan mendudukkan dan menyatakan dengan tegas bahwa kami setuju terhadap mosi kita pada hari ini, yaitu penegakan hukum melalui patrol cyber media sosial, yang mana diartikan sebagai pengawasan kepolisian terhadap ruang cyber di media sosial untuk memperhatikan penyebaran berita hoax, fitnah, dan ujaran kebencian sesuai dengan surat telegram Kapolri ST-11-11-11-1.1.1/2021, yaitu tentang kesadaran beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif. Dewan juri yang kami hormati, adapun landasan kami di dalam berargumen yaitu sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan untuk mewujudkan isi dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yaitu untuk meningkatkan efek jera kepada terhadap pelaku kasus-kasus penghinaan di dalam media sosial. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama latar belakang yang menjadi timbulnya mosi kita pada hari ini tidak lain tidak bukan karena semakin meningkatnya tingkat kasus penghinaan di dalam media sosial dan ujaran kebencian yang berakibatkan fatal sehingga tingkat bunuh diri yang semakin meningkat, dan begitu juga dengan tayangan-tayangan yang tidak mendidik di media sosial dengan mudahnya viral begitu saja. Dewan juri yang terhormat, kami setuju terhadap mosi ini dan kami mendukung diberlakukannya mosi kita pada hari ini demi terwujudnya itu yang pertama, semakin kehati-hatiannya para pengguna media sosial dalam mengomentari, memposting, dan berinteraksi di dalam media sosial. Kemudian semakin berkurangnya viralnya video-video yang tidak mendidik di dalam media sosial, dan untuk mengurangi kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di dalam media sosial. Dewan juri yang terhormat, adapun argumentasi yang saya sampaikan tentunya akan dikupas lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, demi keselamatan bersama, saya mengajak Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian untuk seamin dan seperahu dengan kami untuk menuju pelabuhan yang tepat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indie datai legis befortiur omnia. Hukum dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Multikultur. Terima kasih atas waktu dan tempatnya moderator, Dewan juri yang amat terpelajar, yang arif dan lagi bijaksana, serta para pemerhati hukum yang hadir pada ruangan virtual kita kali ini. Dan tidak lupa kami menyapa kolega kami dari tim kontra. Dewan juri yang arif dan lagi bijaksana dan hadir dan berbahagia, izinkanlah saya selaku pembicara kedua dari tim pro untuk kembali memaparkan dan mempertajam poin-poin argumentasi kami dalam ranah filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tetapi sebelum memasuki ranah argumentasi kami, Dewan juri yang terhormat, alangkah baiknya jika saya kembali mempertegas standing position kami, yaitu untuk yang kesekian kalinya kami secara mantap, tegas, lugas, dan bertanggung jawab sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini dan sangat layak untuk dipertahankan, yaitu penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial.
Dewan Juri yang terhormat, berbicara tentang asas filosofis, asas sosiologis, dan asas yuridis merupakan landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang diterbitkan oleh suatu instansi atau suatu institusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah kami membaca secara komprehensif dan memahami maksud dan tujuan diterbitkannya surat telegram Kapolri nomor ST-res.1.1.1/2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan cyber, bahwa diterbitkannya surat telegram Kapolri ini merupakan ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menegakkan hukum serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di media sosial Dewan Juri yang terhormat. Melalui media yang kami kutip, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, yaitu dari Kompas pada tanggal 22 Februari tahun 2021 dalam surat telegram Kapolri, bahwa dalam pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan elektronik yang ketentuan hukumnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai lex specialis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai lex generalis, bahwa dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah yang terjadi di media sosial, penegakan hukumnya dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Tetapi tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa, yang bersifat disintegrasi dan intoleransi, yang berbentuk sara dan diskriminasi, penanganannya harus mengacu pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE dan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran dan polemik, penanganannya harus mengacu pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan adanya surat telegram Kapolri nomor ST-11-res.1.1.1/2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan cyber, bahwa diterbitkannya ini untuk mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan kemampuan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencapai dan menegakkan hukum di media sosial. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan teori hukum pidana aliran modern, mengatakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dituangkan dalam suatu adagium, "Le salute du people est suprema law." Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Kemudian menambah bangunan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi implikasinya bahwa segala kegiatan-kegiatan dan aktivitas Indonesia, warga negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum berlaku. Hal ini merupakan urgensi harus dilaksanakannya musi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat, untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif. Ubi societas, ibi jus. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, untuk sekali lagi saya menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan musi perdebatan kita kali ini, yaitu penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial. Sekian poin-poin argumentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya pembicara ketiga untuk memaparkan poin-poin argumentasi sesuai dengan kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebanggaan kita, salam multikultur. Tindak pidana cyber bisa terjadi pada segala sektor, seperti 1. Sektor keuangan, 2. Sektor komunikasi, 3. Sektor transportasi. Menurut data yang kami lansir dari kominfo.co.id, bahwa pada tahun 2016 lalu terjadi penyerangan server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau disingkat dengan LKPP yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mengakibatkan tertundanya lelang pembangunan infrastruktur sebesar 47 triliun rupiah dan tentunya sangat berdampak pada pembangunan dan perekonomian nasional. Let's proceed, non-respisit. The law look forward, not backward. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebanggaan kita, salam multikultur. Dewan Juri yang kami muliakan,
dan deretan pemerhati hukum yang menyaksikan tayangan ini. Saya sebagai pembicara ketiga kembali menegaskan standing position kami dengan lugas, tegas, dan mantap bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini mengenai penegakan hukum melalui patroli cyber media sosial. Dewan juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang menyaksikan tayangan ini, Cyber Patrol atau patroli cyber dilakukan oleh tim pasukan cyber di mana mereka akan memantau aktivitas dan pergerakan di media sosial, khususnya pergerakan dalam terorisme ataupun hoax di dunia maya. Kita mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terkait tindak pidana cyber yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai garda terdepan sesuai dengan pasal 13 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum, dan dalam pasal 2-nya berbunyi bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pengayoman, perlindungan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Dewan juri yang terhormat dan kalangan pemerhati hukum yang menyaksikan tayangan ini, masyarakat dan polisi tidak dapat dipisahkan. Tanpa masyarakat, polisi tidak akan ada. Begitupun tanpa polisi, segala proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan kondusif. Kami mengutip satu pendapat dari Profesor Dr. Barda Nawawi Arif. Menurut beliau, Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai ganda baik, yaitu yang pertama sebagai aspek penegak hukum dan yang kedua sebagai aspek pekerja sosial pada aspek sosial dan kemasyarakatan. Perlu kita ketahui juga bersama, Cyber Patrol merupakan salah satu penyaring utama atau sering disebut dengan self-control, di mana para patroli cyber akan menggunakan aplikasi tersebut atau sistem tersebut untuk menyaring konten-konten negatif yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Menurut data yang kami dapat, sekitar 30.000 anak-anak dapat mengakses internet, dan dari 30.000 tersebut 25% diantaranya telah mendapatkan konten-konten negatif. Untuk itu, patroli cyber bekerja dengan baik, di mana mereka akan memblokir web-web yang tidak senonoh atau yang berhubungan dengan pornografi dan lain sebagainya. Kemudian, patroli cyber juga akan mencari pelaku penyebaran berita hoax, pornografi, penghinaan, dan lain sebagainya. Berbagai macam ancaman pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana cyber yang terjadi di negara kita tercinta ini, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang IT, baik dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut bermaksud untuk meningkatkan efek jerah terhadap para pelaku tindak pidana cyber yang kian marak-maraknya bertambah seiring berkembangannya zaman dan seiring berkembangnya media sosial dan pengguna media sosial. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat dan deretan pemerhati hukum yang menyaksikan tayangan ini, marilah bersama kami untuk ikut serta setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap patroli cyber media sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebanggaan kita, salam multikultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi yang telah kami paparkan sebelumnya, dan perlu saya tegaskan kembali bahwa kami sangat setuju terhadap mosi kita pada hari ini, yaitu penegakan hukum melalui patrol cyber media sosial. Dewan juri yang terhormat melihat kepada perkembangan teknologi informatika yang sangat pesat, tidaklah luput dari dampak negatif yang belakangan ini sudah tidak memiliki batasan lagi. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat perlunya diberlakukannya pengawasan terhadap ruang cyber media sosial agar terhindar dari penyebaran berita hoax, fitnah, dan ujaran kebencian, karena hal-hal tersebut dapat menimbulkan kasus-kasus seperti kasus-kasus ujaran kebencian dan kasus bunuh diri. Dewan Juri yang terhormat, adapun hal tersebut untuk mendorong terwujudnya isi dari Undang-Undang Nomor
nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbaharui atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang dimana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan-tindakan bullying di media sosial. Dewan Juri yang terhormat, demi kebaikan dan kenyamanan bersama di dalam menggunakan media sosial, saya mengajak Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian untuk sependapat dengan kami dan seamin dengan kami untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik terhadap media sosial. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur.